Tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak tahu ini berita gembira atau sedih. Gembira. Karena tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Tapi saya menyatakan janganlah Bapak berdiri di depan, saya di mana? Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil, dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebutnya. Kita bukan ternak wowo, tapi kami adalah ternak kedaulatan. Itu jadi jangan sampai menyatakan berkumpul pasti termol menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak, kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Clear ya. Kalau di dalam sama agendanya alhamdulillah, kalau nggak sama nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai hijau aja juga di situ, bukan Parcok aja. Ya, ada juga ya Pak Narko kan? Bukan. Di kita juga ada, di aktivis juga ada Parjuan ya pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini, itu clear. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita, itu garisnya clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil ini oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan 10 orang terkaya di Indonesia itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat, bukan pejabat lagi, DPR dibujuk bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat, kasih dia HGU, habis itu minta duit ke bank, habis itu dengan selembar surat datang ke bank, ngambil bank, bikin perusahaan, habis itu masuk bursa, dirampok semua sama mereka. Terus kita menganggap dia hebat, dan kita nggak pernah melawan. Nah saatnya kita lawan mereka, clear. Nah saya kaget juga, ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama, bahwa dia menghadapi kedaulatan, ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan, kedaulatan yang saya tuntut adalah cobalah yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang apa segala, tapi pimpinan Parcok belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum dipegang. Itu harus segera. Nah, mudah-mudahan lah kita ya saya nggak tahu Bapak Presiden tadi malam panjang 4 jam lah ngobrol dengan
Ya dengan gaya saya lah, nggak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah biasa. tapi kita sama, cinta NKRI, cara kita beda. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak ada. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita, sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu. Itu oposisi kita. Jadi, kalau ada di kabinet Bapak, atau pemimpin Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami, atas itu tujuannya. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama temannya, maaf keluar, kita berhadapan lagi. Ya, kadang-kadang kita searah, kadang-kadang kita berhadapan, itu biasa saja. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita rebut, ya, karena inilah sumber. Saya mempelajari, saya ini hampir semua posisi pernah saya tempati dan saya paham semua, saya paham bagaimananya. Saya menyatakan setelah saya telusuri, oh ini negaraku rusak karena kedaulatan yang dijual, kedaulatan yang dijual. Nah ini kita harus rebut kembali, gitu kan? Nah, ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya alam. Nah, saya katakan, kita problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan itu. Pasti banyak sekali orang yang memusuhi Syafri Samsudin, pasti. Bukan karena saya kenal dia, tapi siapapun yang berjuang untuk memberikan kedaulatan, kita harus di belakangnya. Kalau perlu kita di depannya untuk beli. Siapapun dia. Bukan karena, jangan sampai karena dekat saya, enggak, siapapun. Kita harus membela dia. Karena bayangkan, saya katakan, dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang, bapak-bapak itu, wah ternak wowok lo. Bagi saya bukan itu. Baru kali ini ada yang berani menyentuh mereka. Kalau bapak dan ibu dengarkan bagaimana mereka tuh dipiting, sedang dipiting karena dia merusak, itu sedang terjadi dalam segala hal. Nah bayangkan, ya ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta hektar akan diambil, tambang mungkin sampai 6 juta hektar diambil semua. Dan kita tahu semua pemilik itu adalah oligarki dan di belakangnya adalah Parcok dan Parjo berbintang dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan, dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan, DPR tahun lalu sudah menetapkan hakim MK, tapi karena ini diganti lagi, anaknya pula yang mengganti lagi di DPR. Ini gila kita ini. Ini gila kita ini. Jadi menurut saya DPR ini adalah penjual kedaulatan. Kalau perlu kita pasang di sini adalah mall pedagang kedaulatan, gedung DPR itu. Bukan lagi gedung DPR. Ya, mall pedagang kedaulatan. Itu jangan beginilah, kita tuh main tuh dengan cantik yang gampang diingat oleh ini, jangan tuh ya. Yang diingat, oh ada mall sekarang, mall terbesar di Indonesia itu adalah gedung DPR, tapi dagangannya cuma satu, kedaulatan. Kapan kita duduki DPR? Itu harus jelas. Kapan kita duduki? Ya tergantung Bapak. Semua orang menanyakan itu, pas saya tanya, Bapak siap nggak? Nggak juga tuh. Semangatnya sama semua, tapi saya realistis. Siapa mau datang DPR, Pak? Dulu tuh ada bis kota, ada metro mini. Sekarang nggak ada, Pak. Jadi itu gampang diucapkan, tapi mengumpulkan 1000 orang, ya Bapak aja lah. Jadi udahlah, kita realistis aja lah. Realistis dalam berjuangnya. Saya menyatakan, hilang jadi. Itulah cerita lengkap Bang Said Didu setelah bertemu dengan Presiden Prabowo ya. Ini Bang Said Didu bersama beberapa orang lainnya ya, itu dipanggil oleh Pak Prabowo dan bertemu oleh Pak Prabowo ya. Jadi apa sebenarnya yang dibicarakan oleh
Pak Prabowo dengan oposisi ya, seperti Bang Said Didu yang kita kenal sangat kritis sekali ya, mengkritisi program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya yang bertentangan dengan rakyat atau bertentangan dengan undang-undang ya, dikritisi habis-habisan oleh Bang Said Didu dan kawan-kawan. Bang Said Didu ini memang orang yang sangat berani, dan ini adalah penyambung lidah masyarakat, penyambung lidah kita semua ya teman-teman ya. Karena tanpa beliau ini, tanpa seperti adanya Bang Said Didu, kita semua tentunya tidak akan mendapatkan sebuah keadilan ya. Akan tetapi dengan adanya beberapa orang seperti Bang Said Didu yang kritis, seperti Bang Abraham Samad, juga mantan Ketua KPK, itu juga kritis sekali ya, suka mengkritisi pemerintah yang tentunya bertentangan dengan kita atau bertentangan dengan masyarakat, yang tentunya masyarakat kurang berkenan gitu ya atas program-programnya, atas kebijakannya gitu. Apalagi saat di era kepemimpinan Pak Jokowi ini ya, Bang Said Didu dan Bang Abraham Samad ini memang sangat keras sekali, menentang keras dan selalu mengkritik ya kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan Bang Said Didu ini cerita lengkap ya tentang pertemuan dengan Pak Prabowo. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Ada apa sebenarnya tentang pertemuan-pertemuan tersebut? Apakah ada tentang pembicaraan-pembicaraan yaitu tentang Pak Jokowi ya, yang diduga selama ini ya ada beberapa dugaan-dugaan korupsi. Nah, itu apakah disampaikan juga oleh Bang Said Didu? Tentunya kita tidak tahu. Nah, mudah-mudahan aja disampaikan ya, karena ini juga aspirasi masyarakat dan ini adalah keinginan-keinginan masyarakat. Hal ini juga sampai ke Presiden Prabowo agar tahu sebenarnya bagaimana mantan Presiden Jokowi itu ya, ada dugaan-dugaan korupsi dan banyak sekali permasalahan-permasalahan ya. Akan tetapi Bang Said Didu tadi sudah mengatakan bahwa beliau ini memang membentuk tim ya, atau membentuk satgas mungkin ya, atau kelompok ya, yang akan merebut kedaulatan negara ya. Memang kedaulatan negara ini saat ini benar-benar kita semua tahu bagaimana kedaulatan negara kita. Memang di Indonesia ini kita semua tahu bahwa di Indonesia dikuasai oleh beberapa ya kelompok ya, dikuasai oleh oligarki tentunya ya. Yang paling banyak sekali itu memang oligarki. Ini benar-benar ya, kita semua tahu bagaimana ya mereka menguasai ya. Dan Bang Said Didu tadi juga sudah mengatakan kekayaan oligarki ini meningkat sampai 3 kali lipat ya kekayaannya, sedangkan masyarakat kemiskinannya itu sangat merosot 3 kali lipat. Itu tadi yang disampaikan oleh Bang Said Didu. Tentunya ini juga disampaikan ke Presiden Prabowo ya. Mungkin disampaikan juga oleh Presiden Prabowo dari Bang Said Didu ini atau oleh Bang Said Didu ini. Mudah-mudahan Bang Said Didu ini bisa menjadi penyambung lidah kita semuanya setelah pertemuannya terhadap atau kepada Presiden Prabowo ya. Ini Pak Prabowo bisa mendengarkan keluhan atau keluh kesah masyarakat saat ini ya, yang kita semua tahu masyarakat ini ya sangat sekali mengeluh ya. Di bawah ini banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat. Bahkan jika kita lihat perekonomian di Indonesia saat ini sangat sulit sekali ya untuk mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan juga sangat sulit sekali ya. Ya, yang sekarang bisa menikmati apapun itu memang saat ini ya pejabat-pejabat tentunya, atau oligarki-oligarki juga yang tentunya tidak mau memikirkan masyarakat, bagaimana yang paling penting perutnya sendiri kenyang, tentunya seperti itu ya. Dan apakah pembicaraan-pembicaraan Bang Said Didu itu banyak sekali, atau mungkin ada beberapa hal yang menyangkut tentang Pak Jokowi di saat kepemimpinannya atau sekarang ini yang memang banyak sekali permasalahan-permasalahan Pak Jokowi? Ya, mudah-mudahan ini disampaikan juga oleh Bang Said Didu ya. Jika memang disampaikan ini mungkin ya bisa tepat sasaran nanti Bang Said Didu ini menyampaikan apapun yang ada saat ini, keluhan-keluhan masyarakat saat kepemimpinan Pak Jokowi ya.
itu disampaikan dan mudah-mudahan diatensi oleh Pak Prabowo, atau mungkin juga sebaliknya memang Pak Prabowo tidak diadukan oleh Bang Said Didu juga memang sudah tahu ya tentang hal ini, tentang adanya yaitu ya kita semua tahu di luaran atau di publik, di masyarakat ini banyak sekali perbincangan atau kita tahu semua tentang kasus-kasus atau berita-berita